penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, jangan-jangan kita sudah berada di depan pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum Bapak Ibu? Halo? Bapak Ibu masih ada? Sudah terasa belum tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat? Sudah. Ada 3 hal yang menjadi indikatornya. Ciri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat dan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya, 3 cirinya kata Rasulullah. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq. Orang-orang yang berkata jujur didustakan. Orang-orang yang berkata benar dibohongi. Sudah terjadi belum? Di mana? Ya, sejujur apapun orang pada saat itu berkata benar, dia tetap didustakan. Karena sistem kehidupan tidak mendukung keberadaan mereka. Diputar balik. Maka ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi. Yang kedua, wa yusaddaqu fihal kadzib, para pendusta dibenarkan. Padahal mereka berkata bohong, dusta dibenarkan. Yang benar, yang jujur dibohongi. Ya, Bapak Ibu kalau buka akun sosial media saya di YouTube, Bapak Ibu klik ketik Rahmat Baikuni, maka yang keluar berita saya penyebar hoaks dan berita bohong. Betul? Itu dia Bapak Ibu. Ya. Ketika yang benar didustakan, dibohongi, yang berkata jujur didustakan, maka yang dusta pun dibenarkan. Dan ketika para pendusta dibenarkan, maka yang ketiga, wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri, naik berkuasa di negeri itu. Berat saya mengucapkan hal ini. Kenapa demikian? Ya, resikonya luar biasa. Walaupun saya cuma menyampaikan sebuah hadis. Coba saya bertanya pada Bapak Ibu, dari 3 hal tadi, orang yang berkata jujur didustakan, berkata benar dibohongi. Yang kedua, para pembohong dibenarkan. Yang ketiga, para pengkhianat diangkat menjadi penguasa. Mana yang belum terjadi dari 3 hal tadi di dunia? Yang pertama sudah terjadi? Yang kedua sudah terjadi? Yang ketiga? Yakin? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Betul? Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa biqaulihi yahtadi al-muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kama qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin. Badiru bil a'mali shalihat fasatakunul fitan ka qita'il lail al muslim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Al-mutamassiku yawma idin bidinih kal qabidi alal jamri. Al-hadis wa kama qala. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, pimpinan atau ketua DKM Masjid Falah di Kelurahan Pulau, Kecamatan Bangkinang, beserta jajaran ya.
Juga yang saya hormati dan saya muliakan pada Allah, para asati dan asatidah kita semua. Oke, ya. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para asati dan asatidah yang istiqomah berjuang dalam menegakkan Islam dan mensyiarkan Islam di masjid dan sekitar masjid ini. Juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para Lajnah Tanfiz, Ketua Ikatan Remaja dan Pemuda Masjid Al-Falah beserta jajaran pengurusnya. Dan juga tidak lupa yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para aparatur desa, Muspika mulai dari kelurahan, RW, RT dan sekitarnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Merupakan sebuah kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini. Di hari Selasa, Allah takdirkan kita bisa bertemu dalam kajian Tablik Akbar bertemakan huru-hara akhir zaman. Huru-hara akhir zaman ya Bapak Ibu ya, bukan huru-hara akhir bulan, bukan. Huru-hara akhir zaman. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini Allah takdirkan kita bisa bertemu, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi satu wasilah Allah mencatat pahala amal ibadah kita sebagai pahala amal soleh yang dapat menyampaikan kita kepada rahmat-Nya, ya, bahkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasul pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita menjadi pertanda kalau memang kita berada di akhir zaman. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan, wa isu ana wasah kahatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini, telunjuk dan jari tengah. Jadi Rasulullah SAW diutus, itu jaraknya dengan kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Ini 14 abad yang lalu Rasulullah SAW menyampaikan demikian. Nah hari ini kita mau bilang apa Bapak Ibu? Antara kita dengan kiamat, kalau saya melipat jari tengah saya, berarti tinggal telunjuk. Kalau telunjuk ini artinya kita waspada. Orang memperingatkan biasanya pakai telunjuk apa pakai dua jari. Kalau lagi pemilu barangkali ada yang kayak gini ya. Jangan lupa. Tapi kalau sekarang, ya, orang mengingatkan sesuatu, mewaspadakan sesuatu pasti dengan telunjuk. Saya melipat jari tengah saya, maka seperti ini. Apa yang membuat saya yakin sehingga saya harus mengatakan antara kita dengan kiamat seperti ini? Sebentar, ibu-ibu, suara saya jelas, Bu? Suara saya jelas? Kurang? Kurang jelas? Kalau segini nggak kedengeran ya? Kalau segini jelas, Bu? Jelas? Barusan terlalu dekat? Kalau yang ini jelas? Baik. Kalau ini betul itu aja. Suara yang ini jelas, Bu ya? Jelas. Wajah saya jelas, Bu? Wajah beliau jelas tidak? Corona. Kalau ini bebas corona yang sama. Baik. Sampai mana tadi, Pak, Bu? Oh, telunjuk. Oh iya. Ya. Bahkan saya berani mengatakan, jika saya salah tolong saya luruskan Bapak Ibu. Jarak antara kita dengan kiamat ya seperti inilah. Bahkan kita bukan lagi dekat dengan kiamat. Justru kita berada di pintu gerbang kiamat. Artinya pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depannya. Ya. Apa yang membuat saya yakin mengatakan demikian? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Namun sebelum saya bahas materi tadi, izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Rahmat Baikuni, saya lahir di Bandung, Jawa Barat ya. Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Dari seorang ibu asli Jawa Barat, Sunda, dan ayah memang lahir di Bandung namun keturunan Sumatera Barat. Kakek saya dari Sungai Pua, Bukit Tinggi, dari Bukit Tinggi, Minang. Namun
saya bersedih ketika saya ke Minang. Karena saya lahir di Bandung, betapapun ada darah Minang. Ya. Ketika saya ke Minang, katanya di Minang garis keturunan diambil dari jalur ibu. Betul ya? Ibu saya orang Sunda. Giliran saya ke Sunda, ke Jawa Barat, di Jawa Barat garis keturunan dari ayah. Ayah saya turunan Minang. Jadi gimana Bapak Ibu? Jadi saya tidak diakui sama Minang, diakui sama Sunda tidak diakui. Ya, barangkali Bangkinang mau mengakui saya. Boleh Bu. Ibu punya putrinya Bu, biar saya jadi orang Bangkinang. Saya bersedia bisa Allah. Ada yang ketawa namanya panitia. Baik. Ya, saya sudah menikah dengan satu istri. Istri ya. Ada yang bilang kalau baru satu bukan istri namanya, tapi iswan. Iswan. Kalau punya dua, istu. Kalau punya tiga, baru istri. Betul Bu? Oke, yang bilang ini yang sana. Gimana Pak? Betul Pak? Tuh, betul juga. Yang bilang betul bersemangat untuk punya tiga. Ya Ibu, bahasa Inggrisnya satu itu kan one ya. Jadi kalau baru punya satu pendamping is one. Dua pendamping is two. Tiga pendamping istri. Nah, jadi disebut istri kalau sudah punya tiga. Betul Pak? Bu ya. Kalau baru punya satu ya iswan namanya ya. Mohon maaf Bu. Nah, Ibu kayaknya marah nih. Nggak ada yang bersuara. Baik. Nah, ini CV saya, Bapak Ibu sekalian. Ini nama saya, tanggal lahir saya, dan alamat rumah tinggal saya. Dan ini istri dan anak-anak saya. Allah takdirkan saya punya 7 keluarga, 7 putra, maksud saya. 6, yang ke-6 ini keguguran, jadi yang ada 7 Bapak. Ini riwayat pendidikan saya. Dan kita singkat saja ya, waktu kita tidak banyak. Ini pengalaman saya berharokah. Terakhir saya bersama Elsaf, Liko Subbahabul Fatih sejak 2019 sampai hari ini. Dan ini info di sosial media terkait dengan ceramah saya. Bapak Ibu yang ingin memfollow up atau mengaktifasi tanggapan segala macam dari ceramah-ceramah saya, silakan diikuti, di follow info sosial media ini. Ya, dan juga saya aktif bersama Jawar Entertainment dalam rangka membangun muamalah Islam. Ya, dimulai dari memproduksi minyak wangi Jawara Kasturi dalam rangka membudayakan sunnah menggunakan wewangian ketika beribadah di masjid, ya, ataupun di keluarga ataupun acara yang lain. Dan saya ini kali ini datang bersama sahabat Tatahzan Peduli, satu NGO, satu yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, dan saat ini pilot project-nya, proyek utamanya adalah sedang mengumpulkan donasi bantuan untuk Palestina. Kenapa harus Palestina? Nanti kita bahas di akhir kajian kita. Nah, kita baru mulai Bapak Ibu. Betul, kajian kita sampai jam berapa ini? Sudah mulai jam 5 ini. Sampai maghrib ya. Maghrib jam 6 lebih ya. Jam 6 lebih 6.26 ya. Berarti jam 6 kita berakhir. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pada kajian kita. Tadi sampai mana pembahasan tadi? Benarkah kita berada di akhir zaman? Saya jawab ya. Kita bukan lagi di akhir zaman, ya. Tetapi kita berada di depan pintu gerbang kejadian hari kiamat. Apa yang membuat saya yakin kalau kita berada di pintu gerbang kiamat? Rasulullah SAW menyebutkan begini dalam beberapa hadisnya. Pertama, kita bisa temukan hadis ini di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Atau juga di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Ashratus Sa'ah, karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, seorang syekh dari Syam. Atau di dalam kitab Nihayatul Alam, karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, hafizahullah, dari Saudi Arabia.
Rasulullah SAW bersabda begini. Saat di pintu gerbang kiamat sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Sekali lagi Bapak Ibu, Rasulullah SAW menyampaikan, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, jangan-jangan kita sudah berada di depan pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum Bapak Ibu? Halo? Bapak Ibu masih ada? Sudah terasa belum tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat? Sudah. Ada 3 hal yang menjadi indikatornya. Ciri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat dan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya, 3 cirinya kata Rasulullah. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq. Orang-orang yang berkata jujur didustakan. Orang-orang yang berkata benar dibohongi. Sudah terjadi belum? Di mana? Ya, sejujur apapun orang pada saat itu berkata benar, dia tetap didustakan. Karena sistem kehidupan tidak mendukung keberadaan mereka. Diputar balik. Maka ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi. Yang kedua, wa yusaddaqu fihal kadzib, para pendusta dibenarkan. Padahal mereka berkata bohong, dusta dibenarkan. Yang benar, yang jujur dibohongi. Ya, Bapak Ibu kalau buka akun sosial media saya di YouTube, Bapak Ibu klik ketik Rahmat Baikuni, maka yang keluar berita saya penyebar hoaks dan berita bohong. Betul? Itu dia Bapak Ibu. Ya. Ketika yang benar didustakan, dibohongi, yang berkata jujur didustakan, maka yang dusta pun dibenarkan. Dan ketika para pendusta dibenarkan, maka yang ketiga, wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri, naik berkuasa di negeri itu. Berat saya mengucapkan hal ini. Kenapa demikian? Ya, resikonya luar biasa. Walaupun saya cuma menyampaikan sebuah hadis. Coba saya bertanya pada Bapak Ibu, dari 3 hal dulu. Orang yang berkata jujur didustakan, berkata benar dibohongi. Yang kedua, para pembohong dibenarkan. Yang ketiga, para pengkhianat diangkat menjadi penguasa. Mana yang belum terjadi dari 3 hal tadi di dunia? Yang pertama sudah terjadi? Yang kedua sudah terjadi? Yang ketiga? Yakin? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Betul? Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu baru saya baca satu hadis. Ini beratnya menjadi ustadz akhir zaman. Walaupun berkata benar, ya dicurigai, ditangkap. Maka Bapak Ibu sekalian, tolong jangan sebut saya ustadz akhir zaman. Kapok saya Bapak Ibu. Walaupun berkata jujur, ditangkap saya. Maka saya sekarang tidak lagi menjadi ustadz akhir zaman, saya sudah berbuat tekad untuk menjadi ustadz akhir bulan. Insya Allah aman ya. Aman tidak Pak, Bu, kalau jadi ustadz akhir bulan? Sama aja. Baik. Yang kedua, baina yaday sah, di pintu gerbang kiamat. Kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. La ayyamun, akan muncul hari demi hari. Lah, ayyam itu bahasa Arab. Jamak taksir, isim jamak taksir dari mufradnya yaumun. 1 hari yaum, 2 hari yaumani atau yaumain. Berhari-hari ayyam. Jadi ayyam itu artinya berhari-hari. Berarti bubur ayam, bubur yang sudah berhari-hari. Betul? Kenapa dibeli? Kan buburnya sudah berhari-hari. Bubur ayam. Halo Bapak Ibu, nyambung tidak? Nyambung. Ya. Yang kedua kata Rasulullah,
Di pintu gerbang kiamat la ayyamun akan muncul hari demi hari. Di mana hari-harinya juga terjadi 3 hal. Yang pertama, yurfa'u fiha al-ilmu. Ilmu diangkat dari muka bumi. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dari muka bumi? Apakah mendadak orang tidak bisa matematika? Ada memang terjadi. Pernah terjadi di negeri ini kan? 1 ditambah 1, 11, bukan 2. Padahal versi sekolah 1 ditambah 1, 2. Ada 1 ditambah 1, 11. Versi KP, ya itu Pak. Bagaimana Allah mencabut ilmu dari muka bumi? Bukan manusia tidak tahu tentang ilmu. Tahu, tapi ilmu kehilangan fungsinya. Setahu saya yang bodoh ini, ilmu berfungsi membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Betul? Ilmu berfungsi membuat orang dari tidak faham menjadi faham. Ilmu berfungsi membuat orang dari tidak bisa, menjadi mampu. Ilmu berfungsi membuat orang dari sengsara menjadi bahagia, dari susah menjadi bahagia, menjadi senang. Itu fungsi ilmu. Nah, suaranya berubah ini. Ini ke dalam ya? Ke dalam. Baik. Bu, suara saya jelas, Bu? Ya, kalau wajah saya juga jelas kan? Baik. Itu yang pertama. Bahkan Rasulullah SAW juga menjelaskan, Inna Allah yarfa'ul iman dunya la yarfa'u intiza'an mubasyaratan. Allah tidak mencabut ilmu dari dunia begitu saja dengan cara demikian, tidak. Lakinna Allah yarfa'ul ilma minad dunya biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan diwafatkannya para ulama. Sepanjang 2020 saja kita bisa menghitung berapa banyak ulama-ulama kita yang meninggal dunia. Maka ketika ulama-ulama yang kita cintai, yang berjuang di jalan Allah ini wafat, maka ilmu mereka pun pergi. Betul? Ilmu mereka pun pergi mengikuti mereka. Ya. Betapapun mereka tidak meninggal dunia, tapi karakter mereka dibunuh, karakter mereka dihancurkan, diruksak dengan fitnah yang sangat keji. Padahal yang mereka lakukan kebaikan, yang mereka lakukan kemaslahan umat, tetap di mata mereka para penguasa adalah orang-orang yang buruk karena zaman dibalik. Ya. Maka dibunuh karakternya, disebut teroris lah, radikal, anti NKRI dan tidak Pancasilais, padahal mereka lah yang memperjuangkan Pancasila. Sudah terjadi belum? Sudah. Subhanallah. Yang kedua, ketika ilmu diangkat dari muka bumi, maka manusia kehilangan pegangan hidup. Fayaksuru fiha al-jahlu, maka kejahilian turun di mana-mana. Orang tidak bisa lagi membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Tidak peduli halal haram, tidak peduli dosa dan pahala, surga neraka. Yang penting hawa nafsu, jahiliyah. Maka akibatnya apa? Intisyarul ma'asi, kemaksiatan di mana-mana terjadi. Bahkan kemaksiatan bukan hanya dilakukan orang yang tidak ngerti agama. Bahkan notabene orang yang bergelar kiai dan ulama pun mereka melakukan kemaksiatan. Ya, maka bermuncullah ulama-ulama kata Rasulullah. Ulama-ulama yang menjual iman mereka, yang menjual akidah mereka, fatwa mereka dibuat sesuai dengan pesanan penguasa. Sudah terjadi belum? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, wa yaksuru fiha al-haraj, dan banyaknya al-haraj di mana-mana. Apa itu al-haraj? Fama huwa al-haraj ya Rasulullah? Al-harju huwa al-qatlu al-qatlu. Al-haraj adalah pembantaian. Orang dibantai di mana-mana. Ternyata selama ini kita tahu orang dibantai di Palestina, di Suriah, di Afghanistan, di Irak, di Rohingya, di Uighur. Ternyata ada juga pembantaian terjadi di kilometer. Apa saya salah berkata Bapak Ibu? Tidak. Inna lillahi wa raji'un. Bapak Ibu, nah itu indikator kata Rasulullah, kita berada di pintu gerbang kiamat. Dari 3 hal terakhir tadi, mana yang belum terjadi? Tiga-tiganya sudah terjadi? Inna, berarti kita sudah berada di pintu gerbang kiamat. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap menghadapi hari kiamat?
Udah di pintu gerbang kiamat kok masih juga belum. Ya, dan tidak, kiamat ini merupakan cara kita sampai ke kampung akhirat, ya, melalui kematian. Ya, kematian sesuatu yang pasti dialami, kapanpun, dimanapun. Jika Allah tetapkan, kita tidak bisa menghindar. Ya, siap tidak siap kita pasti akan mengalami kematian. Wa man mata qabla faqad jaa qiyamatuh. Siapa yang meninggal sebelum hari kiamat terjadi, maka sungguh telah datang kiamatnya. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi gimana? Kita siap tidak siap, kita pasti mati. Cuma kita tidak tahu kapan kematian terjadi. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mati duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan. Loh, kenapa Pak? Enggak, Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Oh, sama aja. Baik. Itu yang pertama tentang betulkah kita berada di akhir zaman. Jawabannya betul. Dan pemahaman yang sederhana, betulkah kita berada di akhir zaman? Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Setelah beliau tidak lagi Nabi dan Rasul, berarti umat beliau adalah umat yang terakhir. Nah, kita ini. Banyak arti dari kata fitnah. Ada bisa berarti menuduh tanpa bukti, bisa berarti dosa, bisa berarti musibah, dan bisa berarti ujian keimanan. Kalimat fitnah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan hadis adalah kalimat fitnah yang mengandung arti imtihanul iman, ujian keimanan. Karena siapapun yang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman pada Rasulullah, aku beriman pada hari akhir, pasti dia akan diuji, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ujian ini Allah berikan kepada kita untuk mengetahui, satu, kesungguhan iman kita, kedua, kesungguhan kita dalam memperjuangkan iman kita, dan ketiga, untuk menempatkan di mana makom kita nanti di sisi Allah, di surgakah atau di neraka. Nah, itu fungsi fitnah, imtihanul iman. Sebagaimana Allah tegaskan hal ini dalam Quran surat Al-Ankabut kalau tidak salah, ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Aku beriman pada Allah, aku beriman pada hari akhir, tanpa diuji. Pasti diuji. Nah, ujian inilah yang disebut dengan fitnah. Dan Allah berikan fitnah kepada kita, ini merupakan cara Allah menyegerakan siksaan kepada umat akhir zaman ini di dunia, sehingga umat Rasulullah tidak disiksa di akhirat. Senang tidak Bapak Ibu kalau di akhirat kita tidak disiksa? Senang ya? Dan itulah keutamaan kita umat akhir zaman. Ummati hadhi ummatun marhumatun, kata Rasulullah. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah. Iya, masih ingat ya? Alhamdulillah kita kata Rasulullah tidak disiksa di akhirat. Lalu apakah kita tidak akan ada siksaan? Ada. Lakinna iqabuha ujilat fid dunya. Tapi Allah segerakan siksaan itu di dunia. Nah ini mulianya umat akhir zaman, di akhirat tidak disiksa, tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Bagaimana cara Allah menyegerakan siksaan bagi kita di dunia? Wa kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Kata para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu bagaimana kami disegerakan siksaan bagi kami di dunia ini ya Rasulullah? Ada 3 cara. Yang pertama, bil fitani, dengan fitnah huru-hara seperti yang kita rasakan ini. Betapa panasnya situasi geopolitik hari ini, ya. Jika kita tetap kita menjaga iman Islam kita bergerak tetap berjuang di jalan Allah, insya Allah susahnya kita, menderitanya kita di saat memperjuangkan Islam, itu adalah siksaan yang kita rasakan. Di akhirat kita tidak akan disiksa. Nah, terkait yang pertama ini, memang kita saat ini berada di zaman yang terburuk. Dan gambaran buruknya zaman ini banyak dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengutip apa yang disampaikan oleh Kiai Kondang sejuta umat.
Kalau dikatakan Kiai kondang sejuta umat, bayangan kita siapa? Kiai Jainuddin Amjad. Beliau menukilkan sebuah hadis, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Dhahabi, ditakhrij oleh salah satunya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Nasoihul Ibad, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Sayati ala ummati zamanun," akan datang kepada umatku satu zaman. Ya, sekali lagi. Rasulullah SAW menyampaikan, "Sayati ala ummati zamanun," akan datang pada umatku satu zaman. Umara'uhum kal usudi. Pemimpin mereka. Ya, umara'uhum, pemimpin-pemimpin mereka bagaikan singa. Ya. Ketika pemimpinnya singa, wa wuzara'uhum kal ziab. Para menterinya bagaikan serigala. Wa qudatuhum, dan para hakim mereka, para penegak hukum mereka bagaikan anjing, kal kilab. Wasairun nasi kal agnam, dan kebanyakan manusia, rakyatnya pada saat itu bagaikan domba. Fa kaifa ya'isul ghanam indal usudi wadhi'abi wal kilab, maka bagaimana mungkin domba bisa hidup di tengah-tengah singa, serigala, dan anjing? Bisa hidup tidak domba di tengah-tengah singa, serigala, anjing? Tidak. Kita bahas satu-satu. Nah, ini bukti nubuah beliau. Kenapa disebut nabi? Karena nabi pembawa berita. Berita tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nubuah. Salah satu pemberitaan beliau adalah tadi yang hadis kita baca. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, di umatku, kata Rasulullah, umat Islam ini akan mengalami satu zaman di mana satu, pemimpin mereka bagaikan singa. Apa yang kita tahu dari singa? Apa? Ganas. Apalagi, Pak? Yang kita tahu, singa ini mendapatkan julukan Raja Hutan. Betul? Ada tidaknya pemilu di hutan, singa tetap rajanya, Raja Hutan. Betul? Pernah ada pemilu di hutan? Tidak, tapi tetap rajanya singa. Dan ketika singa jadi raja, apakah karena keadilannya? Apakah karena kebenarannya? Bukan. Singa jadi raja bukan karena keadilannya, bukan karena kebijaksanaannya, bukan karena kebenarannya. Tetapi singa menjadi raja karena kekuatan. Karena dia paling kuat, maka singa menjadi raja. Betul? Maka apa jadinya ketika singa menjadi raja hutan? Habis rakyatnya dimakanin sama singa. Betul? Betul tidak? Kerbau. Kerbau rakyat hutan bukan? Rakyat hutan. Kalau ketemu singa, kerbau dimakan tidak? Dimakan. Rusa rakyat singa, ketemu singa, dimakan tuh rusa. Nah, ini celakanya ketika singa menjadi raja. Habis rakyat hutan dimakanin sama singa. Nah, ketika pemimpinnya bagaikan singa, kata Rasulullah, maka para menterinya bagaikan serigala. Yang namanya serigala itu licik. Dia nggak mau diam aja. Dia pun sama pengen dapat daging kayak singa, betul? Maka dia jilat singa itu, menjilat ke atas. Biar dapat daging. Ke bawah pun sama. Dia pintar menipu orang yang di bawahnya supaya dapat daging. Ketika serigala berjalan, di depan ada gerombolan domba. Ini domba, dagingnya empuk-empuk, enak-enak. Wah, maka nyamar tuh serigala menjadi domba. Sehingga ada istilah serigala berbulu domba. Masuk dia ke tengah-tengah domba, dimakanin satu-satu. Ada kawanan ayam. Ada ayam di depan ini, dagingnya empuk-empuk, enak-enak, pasti mantap, bikin kenyang perut. Maka dia nyamar jadi ayam. Itulah serigala. Jadi kata Rasulullah, pemimpinnya, ketika pemimpinnya singa, menterinya menjadi bagaikan serigala. Maka kata Rasulullah yang ketiga, wa qudatuhum kal kilab.
dan para hakim-hakim mereka, penegak hukum mereka bagaikan anjing. Ya. Anjing umumnya suka daging tidak? Suka daging. Dan anjing biasanya dipakai sebagai penjaga rumah, betul Pak? Anjing itu suka menjadi penjaga rumah. Celaka anjing ketika jadi penjaga rumah. Kenapa? Karena anjing nggak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Betul? Anjing itu nggak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Walaupun yang datang tamu, tapi jika tamunya ini tidak bawa daging, ya digonggong sama anjing. Betul? Apalagi tamunya baru datang dari Saudi Arabia. Tidak bawa daging, digonggong tuh tamu. Betul? Terjadi tidak? Terjadi. Ya, walaupun orang terhormat, mulia dia, keturunan orang mulia, tapi karena tamu ini tidak bawa daging, digonggong tuh sama anjing. Sebaliknya, walaupun yang datang maling, tapi karena bawa daging, adem tuh anjing. Weh, aman, silakan masuk. Habis tuh harta kekayaan tuan rumahnya, majikannya dimalingin, emasnya dipalingin, betul? Peraknya dimalingin, gas alamnya dimalingin, bahkan nikelnya juga dimalingin. Karena dikasih ada daging. Bahasa lainnya angpau. Salah ngomong saya, keceletot, maaf. Tolong di-delete. Nah itu celakanya anjing. Nah Rasulullah mengibaratkan akan datang pada satu zaman pada umatku, penegak hukum mereka bagaikan anjing. Sehingga hukum mereka tetapkan berdasarkan daging yang mereka dapatkan. Betul? Allahu Akbar. Maka apa jadinya? Penjara penuh dengan orang baik, penjara penuh dengan orang mulia. Sebaliknya, di luar penjara banyak penipu dan para penjahat. Sudah terjadi belum? Sudah. Allahu Akbar. Berarti ini bukti kebenaran Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah. Maka apa jadinya rakyat pada saat itu? Ketika pemimpinnya bagaikan singa, ketika menterinya bagaikan serigala, dan ketika penegak hukum hakim-hakim mereka bagaikan anjing, wasairun nasi kal agnam. Maka rakyat pada saat itu bagaikan domba. Apa yang dikatakan domba ketika berada di dalam kandang? Betul. Ketika dibawa ke padang rumput, apa yang dikatakan domba? Ketika dibawa ke pasar, apa yang dibilang domba? Ketika dibawa ke rumah potong, akan dipotong, itu golok sudah di leher, apa yang dikatakan domba? Artinya apa? Rakyat pasrah pada saat itu. Sudah terjadi belum? Nah, ini goloknya udah datang nih dari sana. Datang tuh golok yang terbaik. Ya, dan golok ini datang pakai pesawat. Gimana Pak, Bu? Itu golok mau diterima enggak? Nah itulah jadinya. Umatnya pasrah pada keadaan. Maka habislah mbak itu di bangsa. Maka Rasulullah bertanya, "Fakaifa ya'isul ghanam indal asadi wa dhi'abi wal kilab?" Maka bagaimana bisa domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Itulah nasib umat di akhir zaman. Sudah terjadi belum? Masya Allah. Maka tugas kita tidak boleh diam. Karena diamnya kita berarti kita mati konyol. Mati konyol, tidak ada tempat bagi mereka di surga. Nauzubillah. Ya, para sahabat dulu ketika Rasulullah diutus Allah ke tengah-tengah mereka jahiliyah. Para sahabat itu jahiliyah ketika Rasulullah diutus ke tengah-tengah bangsa Arab. Mereka disebut jahiliyah persis seperti apa yang kita alami hari ini. Yang pertama, inhirafuhum anit tauhid. Mereka menyimpang dari tauhid. Mereka menyimpang dari Islam. Mereka menyimpang dari akidah mereka. Sekarang pun umat Islam banyak yang mengalami itu. Yang kedua, ad-dunya ibtighahum. Pada saat Rasulullah diutus ke tengah-tengah bangsa Arab, dunia yang ada dalam budaya hidup orang Arab pada saat itu.
Akibatnya apa? Intisyarul ma'asi, maksiat tersebar di mana-mana, dan juga mereka berpecah belah, al-ikhtilaf wal iftiraq bainahum. Maka mudah mereka diadu domba dan dihabisi oleh musuh-musuh mereka. Nah, dalam kondisi itu Allah mengutus Rasulullah SAW ke tengah jazirah Arab. Nah, maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Tidak diam diri. Rasulullah berpikir mendekatkan diri kepada Allah, memikirkan satu cara untuk merubah bangsa Arab yang jahiliyah. Dan apa yang terjadi? Dalam tempo 23 tahun dengan manajemen wahyu, Rasulullah berhasil merubah bangsa Arab yang jahiliyah menjadi khairu ummah. Hanya dalam tempo 23 tahun, bangsa Arab berubah dari jahiliyah menjadi khairu ummah dengan wahyu Allah. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran akhir zaman, dan itulah yang disebut dengan huru hara akhir zaman. Ya, baik, apa perlu saya perlihatkan satu-satu Bapak Ibu? Ya, kalau kita lihat tanda-tanda akhir zaman itu banyak sekali. Kiamat tidak akan terjadi kata Rasulullah melainkan tanda-tandanya sudah muncul. Ada 2 tanda kejadian hari kiamat. Yang pertama asyratus sughra, tanda kecil. Yang kedua asyratul kubra, tanda besar. Kalau tanda besar, Rasulullah batasi ada 10. Ada 10 tanda. Yang pertama, terbitnya matahari dari barat. Ya, terbitnya matahari dari barat. Tadi pagi matahari terbit dari mana, Bu? Enggak salah lihat? Enggak salah ya, Pak? Dari timur, Pak? Alhamdulillah, belum muncul. Masih ada kesempatan bagi teman kita untuk menikah ya. Ini kayaknya panitia belum pada nikah ini. Ketuanya juga belum nikah. Kapan nikah, Bang? Dajjal sebentar lagi keluar dong. Kalau Dajjal keluar, dijamin KUA tutup seluruh dunia. Buruan, Bang ya. Oh, siap, esok lusa, Bang. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua, munculnya dukhan, asap, kabut yang menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Yang ketiga, munculnya binatang melata yang berbicara kepada manusia bahwasannya manusia dulu tidak beriman pada Allah, maka berimanlah kalian kepada Allah agar tidak celaka seperti mereka, para pendahulu kalian. Yang keempat, munculnya Dajjal. Dajjal akan muncul di zaman di mana 3 tahun sebelumnya kering ini dunia. Tidak ada hujan, tidak ada tanaman yang tumbuh. Tahun pertama sepertiga hujan tertahan selama setahun. Tidak ada hujan selama setahun sepertiganya. Tidak ada sepertiga tanaman yang tumbuh selama setahun. Itu di tahun pertama. Maka kekeringan di mana-mana. Wa fi sanati tsaniyah yamurullahu as-samaa'a an tabita sulusai matriha wa yamurul ardu an tabita sulusai nabatiha. Di tahun kedua Allah perintahkan langit menahan 2/3 hujannya. 2/3 hujan tidak turun selama setahun dan 2/3 tanaman tidak tumbuh selama setahun. Kering dan kelaparan melanda dunia saat itu. Maka manusia mulai kehilangan ternak mereka. Manusia kehilangan ladang mereka. Maka manusia kehilangan ikan-ikan mereka. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, di tahun yang ketiga, Allah perintahkan langit menahan semua airnya. Fala tuktiru qitratun minas sama. Maka tidak ada setetes pun air hujan dari langit. Tidak ada setetes pun hujan turun ke bumi dari langit dalam jangka setahun. Setahun tidak setetes pun. Dan di selama setahun tidak satu pun tumbuhan yang tumbuh. Maka banyak manusia mati kelaparan karena hal gitu. Maka di saat itulah, di tahun ketiga itulah Dajjal muncul dengan sihirnya. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di mana Nabi Isa turun, Bu? Pak, di Bangkinang? Biar Nabi Isa turun di Bangkinang, maka itu menara dicat putih. Karena kata Rasulullah, Nabi Isa turun di menara bercat putih, berwarna putih. Indal manaratil bayda. Di mana? Di Damaskus Timur. Satu-satunya masjid yang bermenara putih di Damaskus Timur adalah di Aleppo, Masjid Umawi. Nah, di masjid itulah Nabi Isa turun. Dan saat itu akan melaksanakan sholat subuh. Kaum muslimin akan sholat subuh berjamaah. Wa qad uqimatis shalah, dan sholat sudah dikumandangkan qomatnya. Wa huwa yusawwu sufufakum, dan imam kalian meluruskan shaf sholat kalian. Maka turunlah Nabi Isa alaihi salam. Fanazala Isa bin Maryam ala janahain malakain. Ya, di sisi menara putih. Ini gambaran menara putih. Ini nih.
Nabi Isa nanti akan turun di sini. Ya, jadi ternyata bukan di Bangkinang, Pak ya. Akhi. Akhi Bafinur ya, akhi. Tidak ada cahayanya ini. Bang Randy, baterai nggak ada. Ya, Nabi Isa akan turun di menara putih. Itu menara putihnya, Bapak Ibu. Ada di tas satu lagi, Pak. Ustaz. Ya, menara putih tuh yang itu tuh. Nah, Nabi Isa turunnya di sini. Di sini nih. Di sini. Ini adalah di sini terdapatnya masjid bermenara putih. Nah, ini masjidnya dan ini menaranya. Nabi Isa akan turun di sini. Ketika itu kaum muslimin akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan imamnya meluruskan saf sholat kalian. Istawu sufufakum. Luruskan, rapatkan sholat kalian. Saf sholat kalian. Fanazal Isa bin Maryam indal manaratil bayda ala janahain malakain. Memegang dua sayap malaikat, turun Nabi SAW. Maka ketika Nabi SAW turun, faqala imamukum, maka berkatalah imam kalian. Ta'al ya Nabi Allah, sholli lana. Mari Nabi Allah, imami kami salat. Silakan Nabi Allah. Apakah Nabi Isa jadi imam salat? Pada saat itu tidak, Nabi Isa menolak menjadi imam. Maka yang menjadi imam adalah Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Tidak. Tapi setiap Nabi dan Rasul, jika hidup di zaman Rasulullah, wajib meninggalkan tugas kenabian mereka, beriman pada Rasulullah, dan menolong dakwah Rasulullah, menjadi makmumnya Rasulullah SAW. Karena Imam Mahdi yang memimpin pelaksanaan sunnah pada saat itu, maka Nabi Isa ittiba kepada sunnah Rasulullah, makmum di belakang Imam Mahdi. Bukan berarti Imam Mahdi lebih mulia, tapi para Nabi telah bersumpah di hadapan Allah akan ikut kepada Rasulullah sebagai umatnya. Quran, Surat Ali Imran ayat 81-82. Selesai sholat subuh berjamaah, maka Nabi Isa AS mengatakan, Iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ayah, syukran Ustaz. Ketika sholat di masjid ini selesai, sholat subuh selesai dilaksanakan, maka pintu masjid ini dibuka. Ketika pintu masjid itu dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Sayati Dajjal wa yattabi'una sabuna alaf al-yahud min wadi Isfahan ala jabhatil farash. Dajjal akan datang kepada kalian dan dia akan diikuti oleh 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan menggunakan jubah Persia. Berarti pengikut Dajjal saat itu dari Iran datangnya. Mereka adalah bangsa Yahudi Iran. Ya. Bapak Ibu, kemudian begitu melihat Nabi Isa, Dajjal berinding dan mencair keringatnya bagaikan garam yang mencair. Andaikan Nabi Isa cuma melototin aja Dajjal, mati tuh Dajjal. Kencing di celana dia. Dilihatin aja gini, mati tuh Dajjal. Lau yatsruku lamata binafsih. Andaikan Isa bin Maryam membiarkan Dajjal sendirian dilihat begitu aja, mati sendiri tuh Dajjal. Saking dahsyatnya aroma Nabi Isa alaihi salam. Ya. Dan orang-orang kafir apabila mencium wanginya, harumnya keringat Nabi Isa, mati mereka. Ya, nggak jauh beda dengan saya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mencium bau keringat saya, pingsan Bapak Ibu. Hampir. Maka Dajjal lari dari Nabi Isa dengan tergopoh-gopoh. Ketika Dajjal lari ke barat, Nabi Isa sudah di barat. Mau kemana kamu? Kamu gak bisa lari. Hari ini kamu milik saya. Sini. Lari lagi ke timur. Nabi Isa ada di timur. Sampai habis tenaga tuh Dajjal. Maka Dajjal terdampar di pintu Lud. Pintu Lud itu sekarang dikuasai Israel. Kalau Bapak Ibu ke Lud, Bapak Ibu akan melihat di kota Lud ini ada pangkalan militer Angkatan Udara Israel. Kenapa didirikan pangkalan udara di sana? Karena mereka yakin Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Jadi kalau Nabi Isa turun akan ditembak sama mereka. Begitu. Mereka yakin dengan hadis ini. Jauh lebih paham daripada kita umat Islam. Karena mereka lebih rajin untuk mengkajinya daripada kita. Betul? Tuh kan jujur. Sementara pengikut Dajjal mati ketika mencium Nabi Isa. Sebagian mereka lari tunggang langgang.
Bersembunyi mereka di balik batu dan pohon berkata, "Ya Muslim, ya mu'min, ta'al fil wara'il yahud uqtulhu." Di sini ada orang Yahudi di belakang saya, bunuh dia. Illa gorkod, kecuali pohon gorkod. Fa innaha syajaratil yahud, karena gorkod adalah pohonnya Yahudi. Dia enggak ngomong. Ada orang Yahudi tidak? Tidak ada. Ada orang Yahudi tidak? Tidak ada. Udah, kamu diam di sini, aku enggak akan ngomong. Ya, kecuali gorkod. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian maka habislah orang-orang Yahudi pada saat itu, dan Dajjal pun mati di pintu Lut, dibunuh sama Nabi SAW. Setelah itu Nabi Isa akan menuju ke Al-Aqsa. Nabi Isa sholat berjamaah di sini. Namun sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, di perjalanan Nabi Isa melalui Tur Sinai. Di Tur Sinai itu di malam harinya Nabi Isa alaihissalam bersama para kaum muslimin saat itu beristirahat di Masjid Tur. Tur itu di Sinai, perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Melalui pintu Rafah. Kalau kita masuk ke Mesir melalui pintu Rafah, kita akan melalui jalur yang sampai kepada Bukit Tur Sinai. Dan Jabal Tur di mana Nabi Musa AS mendapatkan wahyu Allah. Di mana Jabal Tur? Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi Tur Sinai ini ada masjid besar. Nah, Allah lindungi mereka dengan datangnya malaikat-malaikat di bawah pimpinan malaikat Jibril. Pada malam itu turunlah Ya'juj dan Ma'juj. Tanda yang yang keenam. Tanda yang keenam ya. Turun Ya'juj Ma'juj. Dalam waktu yang sangat cepat mereka membantai semua manusia di muka bumi yang mereka temui. Maka yang tersisa adalah mereka yang tidak ditemui oleh Ya'juj Ma'juj. Selamat mereka. Maka kemudian Ya'juj Ma'juj berkata, semua penduduk bumi sudah kita habisi. Maka yang tersisa adalah mereka yang di langit. Dilemparkan itu tombak mereka ke langit. Maka tombak itu kembali dengan bercucuran darah, berlumuran darah. Maka kemudian Allah azab Ya'juj Ma'juj itu dengan turunnya hujan ulat. Ulat turun dari langit dalam jumlah besar, maka habislah Ya'juj Ma'juj dimakanin sama ulat. Ulat masuk ke punduk mereka, kata Rasulullah. Lalu masuk ke otak mereka, habis otak mereka dimakan. Mata mereka dimakan. Jantung mereka dimakan, sehingga tinggal tulang belulang mereka. Maka subuh harinya, kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi SAW keluar dan menyaksikan Ya'juj Ma'juj sudah mati. Habis daging mereka dimakan ulat. Maka pada saat itu, la yuftanuna abadan, tidak ada lagi fitnah bagi umat Islam. Maka kemudian umat Islam saat itu kembali ke mana? Kembali ke Palestina. Nah, di Palestina inilah mereka menancapkan panji tauhid, ya, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang berwarna hitam, bendera berwarna hitam. Maka ya, di sini Bapak Ibu lihat. Ya, panji hitam itu disimpan. Nah, Rasulullah SAW menyatakan, apabila kalian melihat panji hitam dikibarkan di bumi Palestina, Al-Aqsa, maka pada saat itu kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang kepala dengan pundak kalian. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian perkiraan saya Imam Mahdi meninggal dunia. Lalu dimakamkan di sekitar Masjidil Aqsa sini, di sebelah sini nih Bapak Ibu sekalian ada kuburan kaum muslimin. Di sana ada dua kuburan para sahabat, Ubadah bin Samit dan Abu Darda. Itu dimakamkan di sini. Kemungkinan Imam Mahdi dimakamkan di sana. Kalau di sini kemungkinan tidak di sini, berarti di Syam, Palestina, di Suriah. Ya, di wilayah sini. Nah, baik, kemudian Nabi Isa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah. Setelah itu menikah dengan gadis Arab. Ya, saya menduga jangan-jangan menikah dengan gadis Bangkinang. Tapi ternyata tidak, Bu. Menikah dengan gadis Arab dan punya 3 anak laki-laki. Setelah 3 anak laki-laki lahir, maka Nabi Isa kemudian meninggal dunia. Di usia kepala 40 tahun. Lebih, ya. Nah, kemudian Nabi SAW dimakamkan di samping kuburan Umar bin Khattab. Sehingga berjejer kuburan Rasulullah SAW, kuburan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Nabi Isa alaihissalam. Sekarang kalau Bapak Ibu ke Madinah, lihat di samping kuburan Umar ada seng, ada penghalang. Nah, itu udah ada kuburannya. Itu untuk Nabi Isa alaihissalam. Berdasarkan hadis sahih. Ya, kemudian sebelum Nabi Isa
meninggal dunia, Imam Mahdi wafat duluan, maka yang diangkat menjadi pemimpin umat Islam saat itu adalah Al-Qahtani, pemimpin terakhir sebelum hari kiamat. Nabi Isa meninggal, maka disolatkan oleh kaum muslimin, dipimpin oleh Al-Qahtani, lalu dimakamkan di samping itu. Maka tidak lama kemudian muncullah angin iliyin yang mencabut nyawa orang beriman semuanya. Angin yang sangat lembut sepoi-sepoi berhembus dari bumi Hijaz antara Mekah dan Madinah. Angin ini berhembus dalam waktu singkat, umat Islam dicabut nyawanya dalam waktu yang sangat cepat. Angin itu sangat lembut dan sepoi-sepoi. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada angin lembut sepoi-sepoi jangan senang. Enak sekali ini angin. Seger. Mati dia. Padahal angin iliyin. Betapapun imannya cuma sebesar biji sawi, Allah akan mencabut nyawanya. Maka yang tersisa di muka bumi adalah mereka yang buruk. Ya, laisa lahum imanun walau bimiski darratin, mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Ilaihim tub'asu sa'ah, kepada mereka lah kiamat diutus. Jadi yang akan menyaksikan hancurnya alam semesta dengan hari kiamat adalah orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Itulah makhluk yang terburuk. Inna syiraran nasi fil alam alladzina ja'athumus sa'atu baktatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. La yajawizu imanuhum hanajirahum. Iman mereka tidak sampai ke hati. Ya. Lalu iman mereka di mana ya Rasulullah? Iman mereka jangankan ke hati, tenggorokan mereka pun tidak tersentuh oleh iman mereka. Lalu di mana iman mereka? Iman mereka ada di pangkat, iman mereka ada di jabatan, iman mereka ada di harta dunia. Itulah mereka yang akan menyaksikan hari kiamat. Nauzubillah summa nauzubillah. Sudah ada tidak orang-orang seperti itu? Berarti telah dekat ya orang-orang itu kemunculan kejadian hari kiamat dengannya. Karena munculnya orang-orang seperti itu sudah ada di tengah-tengah. Bapak Ibu rahmati Allah, itulah gambaran akhir demi akhir dan peristiwa demi peristiwa besar di akhir zaman. Atau kita mengenalnya dengan huru-hara akhir zaman. Bapak Ibu rahmati Allah, di antara huru-hara akhir zaman yang terbesar adalah pembantaian kepada umat Islam yang ada di Palestina. Palestina akan menjadi bumi hijrahnya umat manusia yang terbaik. Maka orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, mereka tidak mau Palestina dimasuki oleh orang-orang terbaik. Maka dibantailah habis kaum muslimin Palestina di sana. Sebelum saya sampaikan kepada Ustaz Doni tentang Palestina Bapak Ibu, ini saya sampaikan sedikit saja, sepotong tentang bagaimana gambaran penderitaan muslim Palestina sejak zaman dulu. Sampai hari ini Bapak Ibu, inilah nasib mereka. Dibantai oleh musuh-musuh Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Quds bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, tapi permasalahan bersama umat Islam dimanapun mereka berada, di belahan bumi utara, timur, selatan, dan juga barat. Al-Quds adalah kiblat pertama umat Islam, tempat dilahirkannya nabi-nabi pilihan, kota ketiga yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijadikan area jihad fi sabilillah. Ini Al-Quds telah dicaplok oleh Zionis laknatullah alaih, telah diyahudikan terang-terangan, dibantai, diusir, disiksa, bahkan masjid suci Al-Aqsa akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah kalian. Sungguh telah tiba saatnya untuk berjihad. Genderang perang telah berlalu. Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina. Bapak Ibu, dibantainya kaum muslimin Palestina itu akan terjadi kata Rasulullah sampai nanti umat Islam memasukinya dengan aman. Sampai nanti Imam Mahdi membebaskan yang dari bangsa Zionis Yahudi. Sampai nanti bangsa Yahudi dihabiskan oleh kaum muslimin yang ada di sana. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa nanti Masjidil Aqsa ini akan dibebaskan. Akan dibebaskan oleh 3 bangsa besar, di mana 3 bangsa besar ini tergolong kepada
3 kelompok yang disebutkan Rasulullah SAW. Yang pertama, Ahlu Syam. Mereka yang akan datang dari bumi Syam. Syam ini Palestina dan Suriah, kemungkinan besar itu. Yang kedua, Ashabul Rayat Sud, para pembawa panji hitam dari bumi Khurasan. Dan yang ketiga adalah Taifah Mansurah. Siapakah Taifah Mansurah ini? Taifah Mansurah ini adalah mereka yang datang dari arah timur. Mereka tinggal di bumi yang Allah muliakan dengan kekayaan alamnya. Namun mereka dizolimi oleh penguasa-penguasa mereka. Mereka dizolimi oleh para penguasa mereka. Ya, maka mereka bangkit berjuang. Namun jumlah mereka sedikit. Ya, tidak banyak dibandingkan dengan jumlah umat manusia di dunia. Maka apa kemudian kata Rasulullah SAW? Ya, mereka akan ditolong Allah dengan diberikannya kemenangan. Ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pertanyaannya, siapakah Taifah Mansurah yang dimaksudkan Rasulullah SAW? Para ulama sepakat, di antara yang disebutkan itu adalah Nusantara. Dan Nusantara yang dimaksudkan itu akan dipimpin oleh negara yang berbenderakan merah putih. Rasulullah pernah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Memang bukannya menyebut Indonesia, tapi Rasulullah hanya menyebutkan merah putih. Namun orang-orang Palestina yakin, betapapun mereka dijajah hari ini, yang akan memerdekakan mereka suatu hari nanti adalah Muslim yang berbenderakan merah putih, dan itu Indonesia. Rasulullah hadir dalam mimpi 5 orang pemuda Muslim yang tinggal di Al-Quds, Yerusalem. Ketika kami berada di sana, terdengar berita ada mimpi ini. Di dalam mimpi itu 5 penghafal Quran mereka bermimpi yang sama. Rasulullah hadir dalam mimpi mereka dan Rasulullah bersabda, "Ya ahla Syam, ya ahlal Gaza, innal ladzina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum. Ikhwatukumul muslimun ala Indonesia." Wahai saudara-saudara, wahai penduduk Syam, wahai penduduk Gaza, wahai penduduk Palestina, sesungguhnya orang-orang yang akan memerdekakan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Quds ke tangan kalian adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Bapak Ibu, jika kaum muslimin mereka Palestina, mereka berani berkorban nyawa menunggu janji kemenangan dan datangnya kita, maka apa yang akan kita korbankan? Ya, berikan yang terbaik, karena sebaik-baik manusia di akhir zaman imannya, makomnya nanti di sisi Allah, mereka yang berjuang untuk tegaknya kalimat Allah di bumi Palestina. Allahu Akbar. Baik, silakan Ustaz Doni, waktu dan tempat kami persilakan.